Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Sabriani dengan NIM 85984176 dari Prodi PGSD. Di video kali ini pastinya adalah pengerjaan tugas tutorial online, yaitu tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam memahami hakikat pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk menyebarkan, mengimbangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan dapat kehilangan arah karena tidak memiliki dasar pemikiran yang jelas tentang tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan sulit berkembang karena tidak ada proses pewarisan dan pengembangan ilmu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik, saling mendukung dan saling memperkuat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir dalam pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar dan belajar, tetapi juga sebagai proses membentuk manusia yang berilmu, bermoral, dan mampu berpikir kritis. Filsafat ilmu membantu pendidikan dalam tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi dalam pendidikan. Ontologi membahas tentang hakikat atau sesuatu yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti apa hakikat manusia sebagai peserta didik, apa tujuan pendidikan, apa yang sebenarnya harus dipelajari oleh siswa. Melalui ontologi, pendidikan dipahami bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pengembangan seluruh potensi manusia, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Contohnya, pendidikan dasar tidak hanya mengajarkan membaca dan berhitung, tetapi juga membentuk karakter dan sikap sosial anak. Guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan memahami hakikat manusia dan tujuan pendidikan secara lebih mendalam. Yang kedua itu epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana suatu ilmu dianggap benar. Di dalam pendidikan, epistemologi sangat penting karena berkaitan dengan metode pembelajaran, proses penelitian, cara guru menyampaikan ilmu, dan bagaimana siswa memahami pengetahuan. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui proses yang logis, sistematis, kritis, dan dapat diuji kebenarannya. Contohnya itu dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya membaca teori, tetapi melakukan percobaan agar memahami konsep secara langsung. Kemudian dalam pembelajaran matematika, siswa diajar memahami proses penyelesaian masalah, bukan hanya menghafal rumus. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui metode yang rasional dan ilmiah. Yang ketiga, aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan hanya bertujuan menciptakan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang memiliki moral dan tanggung jawab sosial.
Melalui aksiologi, pendidikan diarahkan agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk merusak. Contohnya itu seperti teknologi digital, digunakan untuk mendukung pembelajaran, bukan untuk menyebarkan hoaks atau cyberbullying. Kemudian yang kedua itu pendidikan karakter diterapkan agar siswa memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan menjaga nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Yang pembahasan yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan tidak hanya satu arah. Pendidikan juga berperan penting dalam perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran manusia. Melalui pendidikan, seseorang belajar berpikir logis, berpikir kritis, melakukan penelitian, dan menemukan pengalaman baru. Sekolah dan universitas menjadi pusat lahirnya ide, teori, dan inovasi baru yang kemudian memperkaya filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan digital. Yang kedua, pembelajaran berbasis AI. Yang ketiga, penelitian tentang psikologi anak. Dan yang terakhir itu metode pembelajaran modern. Semua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan filsafat baru seperti apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana etika penggunaan AI dalam pendidikan? Apakah semua informasi internet dapat dianggap benar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu karena melahirkan persoalan dan pemikiran baru yang perlu dianalisis secara mendalam. Selain itu, pendidikan yang bermakna akan membentuk manusia yang memiliki rasa ingin tahu, mampu berpikir reflektif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu. Manusia seperti inilah yang menjadi penggerak perkembangan filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai masalah pendidikan secara mendalam, kritis, dan sistematis. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu memahami akar persoalan pendidikan. Yang pertama itu analisis ontologi. Ontologi membantu memahami hakikat masalah pendidikan. Contoh pertanyaan, apa tujuan utama pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk mencari pekerjaan? Apakah sekolah hanya tempat memperoleh nilai? Dengan analisis ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, bukan hanya menghasilkan lulusan dengan nilai tinggi. Yang kedua, analisis epistemologi. Epistemologi membantu menilai apakah metode pembelajaran sudah tepat atau belum. Contohnya, mengapa siswa cepat bosan saat guru hanya berceramah? Mengapa pembelajaran aktif lebih efektif? Bagaimana cara mengetahui suatu metode belajar berhasil? Filsafat ilmu membantu guru memilih metode pembelajaran berdasarkan ilmiah, bukan sekedar kebiasaan. Yang ketiga itu analisis aksiologi. Aksiologi membantu menilai manfaat dan dampak pendidikan bagi kehidupan manusia. Contohnya, apakah teknologi dalam pendidikan memberi manfaat positif? Bagaimana menjaga etika penggunaan internet di sekolah? Mengapa pendidikan karakter itu penting? Dengan analisis aksiologi, pendidikan diarahkan agar tetap memiliki nilai moral dan kemanusiaan. Yang terakhir itu pembahasan tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama itu dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum Merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Kurikulum ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap anak memiliki potensi, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam kurikulum. Pendidikan karakter dimasukkan ke dalam kurikulum karena pendidikan tidak hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan moral dan sikap sosial. Contohnya, kegiatan gotong royong, disiplin, toleransi, dan kejujuran. Yang ketiga itu dalam suatu proses pembelajaran, guru menggunakan
kelompok, project based learning, problem solving, dan pembelajaran akhir. Tujuannya itu agar siswa berpikir kritis, mampu bekerja sama, dan dapat memecahkan masalah nyata. Hal ini sesuai dengan pandangan filsafat ilmu bahwa pengetahuan harus dipahami secara aktif dan rasional. Yang keempat itu contoh dalam penelitian pendidikan. Masalah pendidikan diselesaikan melalui penelitian ilmiah. Contohnya, yang pertama, penelitian tentang penyebab rendahnya minat baca siswa. Yang kedua, penelitian metode belajar yang efektif. Dan yang terakhir itu evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, solusi pendidikan tidak didasarkan pada asumsi semata, tetapi pada data dan fakta ilmiah. Jadi, kesimpulannya itu, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, metode, dan nilai bagi pendidikan agar berjalan secara ilmiah dan bermakna. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan memahami hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Di sisi lain, pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan reflektif, sehingga mampu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan filsafat ilmu di masa depan. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan harus terus dijaga agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang bermoral, bijaksana, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.